bagaimana kita bisa enable data kita gitu, terutama juga menggunakan machine learning gitu di proses kita capture value-nya ya, dan kita juga melakukan visualisasi. Nah, hal ini di solusi ini kita coba lakukan dengan menggunakan Cloudera Data Platform, dan untuk visualisasinya kita menggunakan solusi Power BI, melakukan real-time data streaming dan machine learning. Jadi kita mau load data secara real-time gitu ya ke suatu big data platform, dan juga secara real-time pula gitu kita melakukan machine learning, yaitu prediksi terhadap data tersebut menggunakan machine learning model yang sudah kita deploy. Nah, untuk overview dari webinar ini itu adalah apa sih yang kita perlukan untuk melakukan real-time data streaming dan melakukan machine learning prediction gitu ya. Yang pertama itu yang pasti kita harus punya data source yang real-time gitu ya. Contohnya kalau di sini nanti saya akan show demo menggunakan Twitter yang which is akan real-time gitu ya, karena orang nge-tweet setiap saat. Kemudian juga ada ETL tools dengan real-time capability. Jadi datanya real-time, ETL-nya pun harus provide capability untuk dapat melakukan data ingestion dengan real-time. Yang ketiga adalah data platform yang say yes gitu ya. Jadi say yes ini apa? Misalkan yes untuk mudah digunakan tapi juga secure. Kemudian yes untuk di-deploy di on-premise, yes untuk di public cloud, yes untuk di private cloud. Kemudian juga yes untuk bisa digunakan oleh data engineer, juga bisa digunakan oleh data scientist untuk melakukan machine learning. Yes sebagai data warehouse, juga sebagai analytics platform. Kemudian di ujungnya untuk sebagai consumer gitu ya, karena kalau data kita hanya berbentuk table itu akan lebih susah untuk dimengerti gitu. Jadi untuk itu kita perlu membuat visualnya, membuat dashboardnya dengan menggunakan Power BI. Untuk data source sebenarnya bisa macam-macam, RDBMS, mobile apps, log, dan lain-lain. Yang saat ini saya gunakan karena sudah open juga gitu ya, dan lebih cepat gitu ya, karena orang nge-tweet itu ramai sekali satu dunia. Nih, saya ambil Twitter sebagai contoh untuk real-time data streaming. Kemudian streaming platformnya sendiri kita menggunakan Cloudera Data Flow. Kemudian untuk data platformnya itu menggunakan Cloudera Data Platform, dan untuk business intelligence kita menggunakan solusi Power BI. Cloudera itu saat ini adalah gabungan dari top one antara yang pertama dan yang kedua gitu, digabung jadi satu gitu. Jadi dia udah sangat besar sekali gitu untuk knowledge-nya, karena gabungan dari top leading companies yang bermain di big data platform. Kemudian untuk professional services-nya atau engineer gitu ya, kemudian misalkan arsitek, kemudian sales dan segala macam, itu karena setelah digabung mereka mempunyai resource sekitar 3.000 lebih employees gitu ya, atau people. Kemudian juga untuk availability-nya, Cloudera sendiri sudah ada di 85 negara, jadi udah lumayan banyak gitu ya, lebih dari setengah negara di seluruh dunia itu sudah ada Cloudera dan sudah menggunakan Cloudera. Dan juga jumlah customer-nya saat ini sudah 2.000 lebih, jadi di seluruh dunia gitu ya, jadi sudah sangat banyak sekali bisa manage customer dan scalability-nya gitu ya. Jadi even dengan customer yang begitu banyak, Cloudera dan MSI tetap bisa deliver solusi dengan optimal. Kemudian dari Cloudera ini sendiri itu digunakan sangat banyak gitu ya, terutama kalau kita coba listkan top 10 gitu secara global. Kalau banking 8 dari 10 top global itu sudah menggunakan Cloudera. Kemudian telco kalau di Indonesia itu juga di top 10 banks gitu yang mostly menggunakan Cloudera sebagai data platformnya. Kemudian kalau telco 10 dari 10 top global, jadi 100% gitu ya dari top global itu menggunakan Cloudera sebagai big data platformnya, kemudian juga melakukan machine learning gitu. Nah, di Indonesia sendiri telco ini juga semuanya sih sudah pakai. Mungkin kalau di Indonesia itu enggak, karena dia nggak sampai top 10 mungkin ya. Mungkin ada 10, tapi yang sering kedengaran mungkin 3 sampai 5 gitu. Nah, mereka juga semuanya sudah menggunakan Cloudera. Kemudian di public sector pun, di government itu juga menggunakan Cloudera. Di otomotif top 10 globalnya juga sudah menggunakan Cloudera. Farmasi 9/10, dan teknologi itu 80. Jadi kalau bisa kita lihat gitu dari top 10 itu at least 80% sudah menggunakan Cloudera di masing-masing bidangnya gitu, di banking, telco, otomotif, farmasi, dan teknologi.
Nah, ini yang tadi juga sempat di-mention sama One Thing gitu ya. Jadi dari Cloudera ini provide adalah enterprise data cloud sebenarnya. Sebenarnya data cloud ini dibilang cloud karena ya roadmap-nya gitu ya untuk teknologi juga mostly akan move to cloud. Dan saat ini pun beberapa enterprise atau beberapa big company itu juga sudah move to cloud gitu ya, karena kesulitan untuk manage infrastruktur dan di-maintain. Nah, Cloudera ini sendiri walaupun tagline-nya gitu enterprise data cloud, tapi mereka masih sangat support untuk deployment anywhere. Jadi kalau tadi One mention kita bisa deploy di data center, kalau yang kiri itu kita lebih ownership gitu ya. Jadi ada di data center kita biasanya. Kita bisa data center secara on premises atau private cloud. Private cloud-nya saat ini support Red Hat OpenShift untuk menggunakan private cloud. Kemudian juga kita bisa hybrid cloud. Hybrid cloud ini misalkan kita punya Cloudera di Azure, kita punya Cloudera di AWS, kita mau connect atau kita mau integrate antar cloud, itu juga possible. Kemudian juga kalau hybrid cloud kita punya Cloudera di data center atau private cloud, kita punya Cloudera di public cloud, nah itu juga bisa kita integrasi. Jadi untuk delivery-nya gitu ya, untuk install atau setup, membangun untuk build Cloudera ini dia bisa di mana aja. Kemudian juga di tengah itu ada yang namanya SDX. SDX ini apa? SDX ini salah satu yang jadi keunggulan dari Cloudera gitu. Jadi kalau kita kan Cloudera itu punya namanya cluster. Dan biasa kalau environment sudah besar, bayangkan kita punya banyak SQL Server gitu ya. Kalau yang di RDBMS, misalkan kita punya banyak SQL Server, nah apakah SQL Server ini metadatanya gitu atau data experience-nya itu di-combine gitu ya, dijadikan satu secara sentral. Nah, biasanya untuk SQL Server, saya kasih contoh gitu, nah itu dia untuk setiap SQL Server akan mempunyai user sendiri, kemudian user access sendiri, kemudian metadata table dan kolom sendiri, security sendiri, masing-masing gitu ya terpecah. Nah, kalau di Cloudera dengan menggunakan SDX, misalkan kita punya multi public cloud, jadi cloud kita ada di Azure, cloud kita ada di AWS. Nah, untuk metadatanya, kemudian security-nya, governance-nya itu akan di-combine atau disentralkan jadi satu. Nah, jadi misalkan ada user A nih, user A bisa akses data A. Nah, dia itu ya bisa akses data A. Kalau akses data B, mau di AWS atau mau di Azure, itu dia akan bisa akses. Jadi dikontrol di satu tempat. Kemudian yang di kanan juga ada control plane. Control plane ini untuk kita manage gitu ya. Jadi karena sudah cloud based gitu, jadi salah satu yang feature yang powerful yang di provide oleh cloud provider adalah untuk scalability dan kemudian elastis gitu ya. Jadi contohnya di sini kita bisa create workload itu elastis. Jadi begitu kita butuh resource lebih, dia auto scale up. Begitu dia resource-nya nggak butuh banyak, dia scale down. Kemudian juga kita bisa replicate gitu. Misalkan kita punya Cloudera di AWS, kita mau replicate datanya ke Azure secara otomatis, itu bisa juga dilakukan. Nah, di sini function-functionnya gitu ya dari Cloudera sendiri sebagai data platform ada macam-macam tuh, ada data hub, machine learning, data warehouse, data engineering, data flow, streaming, dan operational database. Jadi semua workload yang terkait data dan big data gitu bisa kita utilize Cloudera untuk melakukan use case tersebut. Nah, di bawahnya juga ada Cloudera Runtime. Ini merupakan salah satu contribution Cloudera gitu ya untuk sosial gitu, untuk umum lah. Jadi dia runtime-nya sendiri itu dibuat open source. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngoprek-ngoprek, ada yang mau menggunakan runtime-nya itu bisa digunakan secara free. Mulai dari 2010 gitu ada namanya Big Data Teknologi yang disebut sebagai Apache Hadoop, dia dirilis oleh Google gitu ya. Reduce-nya, kemudian juga XDFS-nya, kemudian jadilah Apache Hadoop. Kemudian di 2013-2014 itu ada Cloudera mulai dengan data platform. Nah, saya sendiri untuk deliver solusi Cloudera itu di 2015 itu di salah satu bank terbesar gitu ya di Indonesia. Nah, itu juga mulai menggunakan Cloudera sebagai data platformnya. Kemudian di after 2016 itu juga mulai masuk ke machine learning, analytics, dan cloud. Jadi karena sekarang itu ya kalau kita lihat begitu banyak company dari yang kecil sampai yang besar semua sudah menerapkan machine learning, kemudian analytics, data analytics untuk menunjang bisnis mereka yang biasa dilakukan oleh data scientist atau tim data gitu ya.
ini juga sudah cloud itu somehow juga sering dipakai, terutama untuk membuat bisnis itu lebih agile gitu ya, lebih cepat, terutama dalam segi biasanya infrastruktur, kemudian resource management. Kemudian di 2020 Cloudera mengeluarkan yang Enterprise Data Cloud, itu Cloudera Data Platform untuk melakukan digital transformation, dan harapannya dia akan bisa melakukan semua workload terkait data di dalam data platform, ETL, analytics, dan macam-macam.